bagi teman-teman ya, teman-teman yang masih galau ya, masih galau karena diputuskan pacar, ataupun teman-teman dalam kondisi meledak-ledak karena mungkin disinggung oleh orang lain ataupun diceritakan buruk tentang teman-teman di banyak orang, ataupun hal-hal yang membuat teman-teman tidak tenang dalam hidup. Pikirkan masalah-masalah keluarga misalnya, masalah-masalah persahabatan misalnya, masalah kuliah misalnya, masalah sekolah atau tugas-tugas sekolah yang belum selesai, atau tugas kuliah yang belum kelar, mau wisuda tapi belum wisuda misalnya. Teman-teman perlu membaca satu buku ini ya. Buku ini buku yang sangat sangat ringan, dan tulisan-tulisannya sangat sederhana untuk dibaca oleh teman-teman, dan saya rasa teman-teman pasti bisa membaca buku ini, dan saya menyarankan teman-teman harus baca buku ini agar teman-teman bisa cepat move on, teman-teman bisa tenang dalam hidupnya, dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Saya sudah pernah coba, saya sudah pernah baca, dan puji Tuhan ya, saya mendapatkan ketenangan dalam hidup. Saya tidak memusingkan hal yang di luar daripada kendali saya. Saya hanya bisa mengontrol apa yang bisa saya kendalikan dalam diri saya, dalam hidup saya, dan hal yang di luar yang tidak bisa saya kontrol, itu saya tidak kontrol, karena itu mustahil ya. Jadi ada satu buku yang namanya Filosofi Teras ya, ini bukunya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman baca buku ini, teman-teman akan mendapatkan banyak pengetahuan, banyak ilmu yang disajikan dalam bentuk yang sangat-sangat sederhana ya. Teman-teman, ketika teman-teman baca buku ini, teman-teman akan sadar bahwa hal-hal yang di luar daripada kendali kita itu bukan tanggung jawab kita ya. Contoh, teman-teman, nilai dari dosen atau dari guru itu tidak bisa dikendalikan oleh teman-teman, itu di bawah kendali guru atau dosen ya. Yang bisa dikendalikan oleh teman-teman adalah teman-teman belajar, teman-teman buat tugas, hadir di sekolah atau hadir di dalam kelas saat kuliah misalnya ya. Itu yang teman-teman bisa kontrol, itu yang teman-teman bisa lakukan ya, untuk mendapatkan nilai dari dosen ya, entah itu nilai A, B atau C, atau di sekolah 80, 100 ataupun 60 ya. Itu tergantung teman-teman punya proses, tergantung teman-teman yang teman-teman bisa kendalikan tadi, masuk kelas, aktif dalam kelas, lalu kehadiran ya. Teman-teman perlu untuk mengontrol itu ya. Hal-hal yang di luar kontrol, misalnya cerita orang ya, cerita busuk orang lain yang menceritakan kehidupan kita, tidak perlu ditanggapi dengan marah-marah teman-teman. Tenang, itu di luar kendali teman-teman. Teman-teman hanya bisa kendalikan hati teman-teman. Oke, orang itu menceritakan buruk tentang saya, tapi saya tetap tenang karena itu di luar kendali saya, dan saya akan mengoreksi kalau saya salah, dan saya akan hidup tenang untuk menjalani hidup ini, tidak memusingkan hal yang di luar kendali kita ya. Teman-teman tidak perlu pusing hal-hal yang di luar kendali teman-teman ya. Itu di luar kendali teman-teman, tidak bisa dikontrol. Teman-teman tidak bisa pegang mulut orang lain atau menutup mulut orang lain ya. Teman-teman hanya memiliki dua tangan. Dua tangan ini fungsinya apa? Menutup kedua telinga ya, untuk fokus ke depan, untuk mencapai cita-cita teman-teman, impian teman-teman yang teman-teman harus capai. Tidak perlu dengar kata orang ya. Oke, teman-teman punya dua tangan, tidak bisa menutup mulut banyak orang ya. Teman-teman hanya bisa menutup telinga teman-teman untuk fokus menjalani kehidupan teman-teman di keluarga, persahabatan, percintaan ya, ataupun kepercayaan teman-teman, agama dan sebagainya. Teman-teman fokus. Oke, jangan mengontrol di luar daripada kemampuan teman-teman yang bisa teman-teman kontrol ya. Kontrollah diri teman-teman sendiri. Terima kasih.